Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Agus Widiatama dari bagian pengelola sistem informasi, infrastruktur TI, dan kehumasan. Di sini saya akan menyampaikan tentang materi sistem informasi akademik dan fasilitas apa saja yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Jadi fasilitas-fasilitas yang ada kaitannya dengan teknologi informasi. Baik, saya share materinya. Baik, jadi sistem informasi akademik atau dapat disingkat dengan SIAKAD ini diperuntukkan bagi operator yang ada di kampus. Nah, untuk mahasiswa ada namanya sistem informasi akademik mahasiswa dan teknologi informasi yang ada di FIB UB. Nah, jadi fasilitas apa saja yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya? Yang pertama adalah kita mempunyai akses WiFi atau hotspot yang tersebar di seluruh FIB UB dengan kecepatan total bandwidth ada sekitar 6,5 GB. Jadi sangat kencang sekali. Jadi nanti bagi mahasiswa yang hadir di Fakultas Ekonomi dan Bisnis atau hadir ke Universitas Brawijaya dapat memanfaatkan WiFi atau hotspot yang ada di lingkup Universitas Brawijaya, khususnya di FIB. Selanjutnya ada halaman website untuk media publikasi kita, yaitu dengan alamat fib.ub.ac.id, dan ada juga sosial media FIB. Jadi sosial media ini kami menggunakan Instagram, ada Facebook fanpage, dan juga ada YouTube channel. Jadi silahkan di like, comment, subscribe, dan juga di follow ya Instagramnya. Nah, mahasiswa juga mempunyai fasilitas email ya, ada email mahasiswa, nanti domainnya menggunakan student.ub.ac.id. Biasanya di awal masuk pertama kali mahasiswa menggunakan sistem SIAM. Nah, itu silahkan register emailnya. Jadi nanti untuk melakukan presensi atau mungkin fasilitas-fasilitas lainnya, loginnya bisa menggunakan email mahasiswa atau menggunakan NIM. Nah, selain itu kita juga mempunyai digital library, jadi alamatnya nanti saya sharekan ada di slide selanjutnya. Jadi ada beberapa fasilitas dari digital library ini. Nah, selanjutnya ini ada website penggunaan ruang atau sarana prasarana. Jadi kalau teman-teman nanti kuliahnya offline, biasanya untuk mencari ruangan, jadi ada namanya Sirwas ya. Jadi misalnya untuk pengganti ruangan, mencari ruangan kosong ini dapat menggunakan sistem penggunaan ruangan dan sarana prasarana, terutama mahasiswa yang aktif di kegiatan kampus biasanya akan menggunakan ruangan ini ya atau pinjam ruangan untuk rapat atau untuk kegiatan-kegiatan yang lainnya. Nah, selain itu juga ada fasilitas website beasiswa ya dengan alamat beasiswa.ub.ac.id, jadi nanti dapat diakses. Serta ada juga blog mahasiswa dan blog dosen. Jadi mahasiswa yang suka menulis atau suka berkarya silahkan mengakses nanti di blog mahasiswa. Nanti di halaman website FIB di menu paling bawah itu nanti ada link blog mahasiswa dan dosen. Selain itu juga ada link jurnal. Jadi jurnal yang sudah dilanggan dari Universitas Brawijaya juga cukup banyak sekali. Nanti saya terangkan ada jurnal apa saja yang bisa diakses oleh mahasiswa. Nah, selanjutnya ada sistem informasi akademik atau sistem informasi akademik mahasiswa. Jadi mahasiswa ingin KRS, KHS ya, atau melihat jadwal itu nanti bisa di sistem informasi akademik mahasiswa. Nanti saya demokan. Nah, untuk layanan pengaduan, jadi bagi teman-teman jika ada mempunyai kendala atau terkait permasalahan yang ada di lingkup Fakultas Ekonomi dan Bisnis bisa disampaikan lewat layanan e-komplain ya. Kalau di UB ada namanya UB Care ya, nanti bisa di-search di Google namanya UB Care atau bisa disampaikan langsung lewat layanan WhatsApp di nomor 081 333 555 047. Nah, selanjutnya ada fasilitas video conference. Video conference karena sekarang zamannya era digital ya. Jadi di FEBUB juga mempunyai beberapa kelas smart class ya yang digunakan untuk kuliah jarak jauh atau kuliah menggunakan fasilitas daring. Nah, selanjutnya adalah untuk akses internet atau WiFi yang ada di lingkup FEBUB hampir keseluruhan ruangan ya semua sudah dijangkau internet atau WiFi ya. Dari sini
untuk melakukan akses ke WiFi atau internet yang ada di lingkup Universitas Brawijaya, teman-teman cukup menggunakan aksesnya yaitu menggunakan NIM ya sama password SIAM. Nah, kalau teman-teman nanti ada di areanya Universitas Brawijaya atau di area FIPB, silahkan pilih WiFi-nya kita. Itu ada akses NIM-nya namanya WiFi UBX atau WiFi UB. Ya, pilih salah satu dari situ, nanti teman-teman diminta untuk memasukkan username sama password, bisa diisi dengan NIM sama passwordnya, atau diisi dengan email UB dan passwordnya. Nah, di situ juga bisa digunakan untuk mengakses internet yang ada di FEBB. Nah, bagi teman-teman yang lupa password, ya lupa password, Pak, saya lupa akses password SIAM atau lupa akses password internet. Caranya bagaimana? Silahkan kunjungi website alamatnya yaitu bais.ub.ac.id. Silahkan nanti di sana mengganti passwordnya atau lupa passwordnya. Jadi kalau awal-awal itu rata-rata mahasiswa banyak yang lupa password ya. Jadi mohon dapat disimpan passwordnya karena satu password ini digunakan untuk akses keseluruhan sistem yang ada di Universitas Brawijaya. Jadi wajib diingat gitu ya. Nah, selanjutnya ini ada beberapa area akses WiFi yang ada di lingkup kampus. Jadi ada beberapa spot-spot yang ada di FEB itu cukup menarik, juga Instagramable ya. Selain itu ini ada ruang baca. Nah, ruang baca ini juga digunakan untuk tempat membaca buku dan juga bisa digunakan untuk akses internet. Ruangannya cukup nyaman sekali dan juga ada AC-nya ya, teman-teman. Jadi nanti mudah-mudahan pandemi COVID-nya bisa segera berakhir dan teman-teman sudah bisa melakukan kuliah secara luring kembali di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Nah, selanjutnya ada fasilitas G Suite, ya, Google Suite. Nah, Google Suite ini Universitas Brawijaya sudah kerjasama dengan Google, jadi ada beberapa layanan yang kita sudah kerjasamakan dengan Google. Jadi untuk aksesnya, teman-teman silahkan akses di sini namanya gapura.ub.ac.id. Nanti setelah login, teman-teman akan diberikan fasilitas sistem informasi. Jadi sistem informasinya ada apa saja di sini untuk mahasiswa, ada akses layanan email Google. Jadi emailnya mahasiswa itu sudah akan menggunakan email Google dan untuk storage Google Drive-nya itu unlimited. Ya, meskipun unlimited, mohon untuk tidak menyimpan video-video gitu ya atau menyimpan film. Nah, gunakan untuk menyimpan kepentingan perkuliahan. Karena apa? Kami dapat melakukan pengecekan atau dapat dilakukan pengecekan bagi mahasiswa yang menyimpan atau menyimpan video misalnya atau menyimpan software-software ilegal. Nah, itu kami dapat melakukan deteksi ya meskipun penyimpanannya secara online unlimited ya. Jadi nanti akan ketahuan mahasiswa melakukan penyimpanan apa saja di situ. Nah, selanjutnya juga ada Google Classroom. Nah, Google Classroom dapat login menggunakan Gapura, nanti ada ikon Google Classroom, di situ teman-teman cukup klik saja, Google Classroom-nya akan masuk ke menu Classroom-nya mahasiswa. Jadi perkuliahan itu nanti secara daring, teman-teman. Jadi nanti saya tunjukkan apa saja perkuliahan daring dan media apa saja yang akan digunakan. Nah, selain itu juga ada beberapa sistem di layanan UB, yaitu salah satunya adalah ada UB Care, ada Siuda, ada e-learning, dan aplikasi-aplikasi yang lainnya. Nah, untuk layanan TIK UB, teman-teman, ini ada dari TIK ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin mengetahui layanan ada apa saja sih sebenarnya layanan di TIK UB itu ada di halaman website yaitu ini ada namanya bits.ub.ac.id/gapura gitu ya atau mungkin fasilitas-fasilitas yang lainnya terkait dengan IT bisa diakses di halaman website tersebut. Nah, selanjutnya kita mempunyai fasilitas lab komputer ya karena ada hubungannya dengan IT. Yang pertama adalah kita mempunyai 8 lab komputer. Setiap lab komputer itu terdiri dari 31 PC ya. Rata-rata semua PC-nya sudah terbaru, ada yang Core i5 sama Core i7 ya. Selain itu juga ada satu lab yang semuanya menggunakan laptop ya, satu lab sejumlah 41
laptop di sana. Setelah itu juga ada lab Bank Mini, ada lab Bank Syariah, ada lab Bursa Efek Indonesia bagi teman-teman yang suka trading atau belajar dengan trading, ada lab kewirausahaan, ada lab ekonomi Islam, ada juga lab Big Data. Jadi lab Big Data ini nanti bagi teman-teman yang suka dengan Big Data bisa belajar di sini, tapi masih progres pembangunan. Setelah itu juga ada studio podcast. Jadi bagi teman-teman nanti yang aktif di kegiatan ya bisa ikut podcast atau membuat podcast di lab kita. Jadi 2 lab ini masih progres untuk pembuatan studio podcast dan lab Big Data. Nah, ini ada alamat-alamat penting yang nanti bisa teman-teman mahasiswa screenshot ya, atau mungkin di foto, enggak apa-apa. Jadi alamat FEBUB ini biasanya seputar informasi apa saja yang ada di FEBUB atau kegiatan-kegiatan kita, atau berupa pengumuman kita upload di website febub.ub.ac.id, terutama biasanya pengumuman yang ada di sana. Nah, untuk akses SIAM, mungkin teman-teman di awal perkuliahan, awal-awal registrasi ya, itu ada di siam.ub.ac.id, ya nanti fasilitasnya ada apa saja, saya demokan. Nah, ini ada juga website jurnal, nah sciencedirect.com. Tapi sciencedirect.com ini kalau untuk mengaksesnya itu hanya dari lingkup FEBUB. Nah, nanti ada cara untuk mengakses website jurnal ini ya. Nanti prosesnya seperti apa saya ajarkan, ada di slide selanjutnya. Dan juga ada web perpustakaan. Jadi bagi teman-teman yang ingin mencari referensi buku, ya ini ada di digilib.feb.ub.ac.id. Jadi silakan nanti untuk mahasiswa baru yang ingin mencari referensi terkait dengan buku atau mungkin yang lainnya. Nah, selanjutnya ada email fakultas. Jadi bagi teman-teman nanti yang membutuhkan layanan tentang email fakultas, ya ini alamatnya feb@ub.ac.id. Nah, ini sistem informasi akademik mahasiswa, ya untuk panduannya dapat diakses di sini. Ada namanya wiki.ub.ac.id. Nah, kita coba sekarang ya, ada fasilitas apa saja di sistem informasi akademik mahasiswa. Coba kita demokan. Jadi alamatnya adalah siam.ub.ac.id. Nah, teman-teman ini diminta untuk memasukkan username-nya ya berupa NIM dan password SIAM-nya. Ya, silakan diklik atau dientrikan dulu NIM-nya berapa, NIM teman-teman mahasiswa sama password-nya SIAM ya. Diklik masuk. Nah, ini ada beberapa menu ya. Di sini nanti teman-teman yang akan sering menggunakan itu yang pertama adalah jadwal kuliah. Ini ada menu jadwal kuliah. Silahkan diklik jadwal kuliahnya teman-teman, jam berapa itu ya, dosennya siapa atau mata kuliahnya apa. Silahkan diklik jadwal kuliah karena ini demo jadi masih belum muncul jadwalnya. Nanti ada jadwal muncul di bawah ini. Nah, selanjutnya adalah presensi online. Nah, presensi ini ada 2 kategori, yaitu nanti presensi bisa menggunakan secara online, ada berbasis aplikasi dan berbasis website. Nah, untuk yang berbasis website itu silahkan nanti menggunakan presensi online ini, gitu ya. Nanti silahkan klik presensi online, silahkan dipilih mata kuliahnya apa yang sedang berjalan, ya. Nanti akan muncul melakukan presensi di sini, gitu ya. Jadi kalau misalnya belum waktunya presensi itu tidak akan muncul. Jadi presensi ini akan dibuka dulu oleh Bapak Ibu dosen. Nah, di jam perkuliahan baru mahasiswa bisa melakukan presensi secara mandiri dan online. Nah, untuk aplikasi yang berbasis Gapura nanti saya sampaikan kemudian. Nah, di sini juga ada namanya kartu rencana studi. Jadi bagi mahasiswa nanti yang ingin menempuh mata kuliah, biasanya di semester kedua, ya, ini mahasiswa diminta misalnya mendapatkan 24 SKS untuk mata kuliah yang bisa ditempuh. Nah, ini tinggal diklik tambah mata kuliah saja. Klik tambah mata kuliah, ya, nanti tinggal ditambahkan mata kuliahnya apa. Nah, sesuai yang ditawarkan. Nanti akan diinformasikan
kode mata kuliahnya atau mata kuliah yang ditawarkan itu ada di buku pedoman. Nah, buku pedomannya seperti apa nanti bisa diakses di websitenya FEBUB. Nah, di sana ada pedoman akademik nanti mata kuliah apa saja yang ditawarkan di semester selanjutnya. Nah, nanti teman-teman bisa merancang kartu rencana studi ini. Nah, selanjutnya ada namanya kartu hasil studi. Nah, kartu hasil studi ini untuk melihat kira-kira nilainya teman-teman ini dapat apa saja, gitu ya. Mata kuliahnya apa saja. Nah, ini bisa dilihat di sini. Nanti di kartu hasil studi. Nah, selama perkuliahan teman-teman misalnya menempuh ada 24 SKS dengan sekian mata kuliah, nilainya dapat A, B, C dan lain sebagainya. Itu bisa dilihat di halaman ini. Dan juga indeks kelulusannya, IP-nya berapa, indeks kumulatifnya. Nah, itu semua dapat dilihat di halaman KHS-nya. Nah, setelah itu ada menu biodata. Nah, biodata ini mohon dapat dilengkapi ya. Jadi terutama data alamat, data nomor telepon, data email. Nah, karena apa? Nanti kalau ada informasi itu akan kami kirimkan lewat email atau juga dikirimkan lewat nomor WhatsApp-nya. Ya, ini ada data mahasiswa. Caranya diklik edit biodata. Nah, diklik edit biodata di sini nanti silahkan diubah keseluruhan datanya. Itu ya. Jadi mohon nanti dapat dilengkapi secara keseluruhan untuk biodata mahasiswa. Biasanya kami juga akan mengingatkan secara online untuk sering-sering update biodata mahasiswa. Nah, selain itu juga ada beberapa aplikasi yang lain ya di sini untuk yudisium, wisuda, data kelulusan dan lain sebagainya. Ini kalau mahasiswa akan lulus biasanya wajib melengkapi persyaratan-persyaratan ini. Nah, ada juga menu kemahasiswaan ya. Nanti bagi teman-teman juga yang mempunyai wirausaha, nah itu bisa juga diupload di sini. Misalnya teman-teman jualan online dan mempunyai surat izin usaha, nah silakan diupload di sini ya. Ada menu data wirausaha mahasiswa. Nah, itu seputar sistem informasi akademik mahasiswa. Saya lanjutkan presentasinya. Nah, untuk sistem informasi akademik mahasiswa. Nah, selanjutnya untuk perkuliahan kita akan menggunakan Google Classroom. Ya, jadi kalau pas waktu SMA, mungkin pas waktu sekolah ada yang menggunakan Google Classroom. Nah, silakan nanti mahasiswa bisa mengeksplorasi ada fasilitas apa saja di Google Classroom. Untuk akses Google Classroom itu cukup bisa menggunakan Gapura tadi ya, login ke Gapura, gapura.ub.ac.id. Nah, di sana nanti teman-teman setelah login ada ikon Google Classroom. Nah, setelah itu teman-teman bisa klik nanti Google Classroom. Nah, ada penugasan apa saja dari dosen ya. Coba kita demokan salah satu ya Google Classroom. Kita buka di sini misalnya gapura.ub.ac.id. Saya coba login. Nah, ini adalah contoh dari Gapura ya. Nah, ini ada beberapa fasilitas yang digunakan untuk mahasiswa. Nah, pilih namanya Classroom di sini. Nah, ada Classroom. Dari Classroom ini mahasiswa nanti bisa join ya. Nah, ini ada satu kelas, misalnya nanti mahasiswa akan dibagikan kode Classroom-nya. Nah, kode Classroom dapat dari mana, Pak? Biasanya kode Classroom ini akan kami sampaikan lewat website FEBUB. Jadi mahasiswa tinggal masukkan NIM, nanti muncul mata kuliah yang harus ditempuh oleh mahasiswa. Terus untuk kode Classroom-nya bisa dimasukkan, gitu ya. Nah, di sini ada ya, klik gabung kelas. Nah, kalau buat kelas ini ada dua fitur ini untuk dosen, ya. Jadi yang punyanya mahasiswa ini ada namanya gabung ke kelas, gitu ya. Nah, di sini silahkan masukkan kode kelasnya. Kode kelas sudah diberikan di websitenya FEBUB. Nanti teman-teman tinggal memasukkan kode kelas, ya. Setelah itu diklik gabung. Nah, diklik gabung, nanti teman-teman akan gabung ke dalam Google Classroom sesuai dengan mata kuliah yang ditempuh. Nah, ini salah satu contohnya Google Classroom. Nah, ini. Nah, nanti perkuliahannya itu kan online ya. Untuk tatap muka secara online, teman-teman cukup klik di sini ada namanya link Google Meet. Ya, setiap perkuliahan cukup klik di sini. Ada meet.google.com. Ya, nanti cukup diklik saja. Nah, setelah itu langsung ini karena kameranya double ya. Di sini langsung klik gabung sekarang. Nah, nanti perkuliahannya cukup menggunakan Google Meet ya. Oke.
Bagi teman-teman nanti yang ingin sharing, ingin presentasi, dan lain sebagainya, nah ini semuanya menggunakan Google Meet. Itu tadi seputar perkuliahan, yaitu menggunakan Google Classroom dan Google Meet. Oke, nah di sini ada fasilitas Zoom juga. Nah, bagaimana Pak untuk Zoom? Zoom ini nanti digunakan untuk mahasiswa yang akan ujian, ya. Biasanya akan ujian itu menggunakan Zoom atau kegiatan-kegiatan yang lainnya. Oke. Nah, selanjutnya kita juga mempunyai fasilitas namanya perkuliahan online pengganti Zoom atau pengganti Google Meet. Jika kedua-duanya tidak bisa, kami memiliki namanya Big Blue Button. Ya, Big Blue Button ini akan menggunakan halaman website tersendiri. Ya, kebetulan servernya kita punya sendiri, jadi bisa diakses untuk alamatnya yaitu di bbb.fib.ub.ac.id. Nah, untuk mengaksesnya nanti teman-teman akan diberikan link oleh dosen. Ya, ini mirip dengan Google Meet sebenarnya. Akan tetapi servernya itu milik Fakultas Ekonomi dan Bisnis sendiri, gitu ya. Jadi nanti sebagai cadangan saja ini. Jika dibutuhkan sewaktu-waktu bisa menggunakan namanya fasilitas Big Blue Button ini. Nanti bisa dieksplor oleh teman-teman. Nah, selanjutnya akses jurnal. Jadi bagi teman-teman biasanya diminta untuk mencari referensi jurnal ya, terutama jurnal internasional. Nah, teman-teman bisa mencari jurnal ini ya menggunakan alamat ub.remotex.co ya. Jadi teman-teman loginnya nanti menggunakan email student ya dan passwordnya diusahakan menggunakan password yang sama dengan email studentnya atau bisa bikin baru. Jadi untuk mengaksesnya ketik ub.remotex.co ya. Ini saya coba untuk mengakses, kita coba demo. Oke. Nah, teman-teman di sini diminta untuk register terlebih dahulu ya. Registernya ada di mana? Ya, registernya nanti ada di sini. lib.ub.ac.id. Jadi ada nanti registernya gitu ya. Ini fasilitas perpustakaan. Di sini ada pendaftaran akun SSO, gitu ya. Silakan diklik. Nah, teman-teman diminta untuk mengisikan email studentnya atau email UB-nya. Setelah itu ada password, konfirmasi password, gunakan password sesuai dengan aturan yang dibutuhkan dan siapkan foto profilnya untuk diupload ya. Setelah itu isikan nama depan, nama belakang, ya ini dicentang teman-teman. Setelah dicentang, silahkan diisi captcha-nya. Setelah itu diklik create new account. Nah, setelah diklik create new account, nanti teman-teman akan dapat email ya untuk melakukan klik aktivasi. Ya, setelah diklik aktivasi itu nanti akan menunggu persetujuan dari operator Brawijaya, ya operator untuk perpustakaan agar bisa akses ke jurnal-jurnal yang ada di remotex.co ini. Nah, saya coba login di sini ya. Salah satu contohnya, ini saya pakai akun saya saja. Nah, di sini ada banyak sekali ya link jurnal ya. Kalau nggak salah ada 14 di sini. Saya cek resource-nya, ada 14 jurnal di sini. Nih, ada 14 database jurnal. Nah, teman-teman bisa pilih salah satu pengen mencari jurnal internasional misalnya yang ada di Emerald gitu ya. Ini tinggal diklik saja teman-teman. Tinggal diklik yang ada di Emerald ya. Oke. Nah, teman-teman tinggal mencari saja nanti jurnalnya apa, diketikkan di sini. Misalnya manajemen. Nah, nanti akan muncul banyak jurnal sekali di sini, banyak jurnalnya misalnya. Nah, ini tinggal di-download saja PDF-nya. Gitu ya. Nah, ini untuk mencari jurnal-jurnal yang ada di emerald.com. Nah, akan tapi dapat diakses menggunakan remotex.co gitu ya. Mudah-mudahan nanti ini sangat membantu sekali ya, karena kalau misalnya kita tidak menggunakan remotex, kita mencari jurnal di luar itu cukup susah gitu ya, apalagi jurnal-jurnal yang berbayar. Ini sebenarnya Universitas Brawijaya sudah berlangganan tentang jurnal yang ada di remotex.co. Nah, dan lainnya di sini banyak sekali alamat-alamat yang bisa diakses. Nah, akan tetapi untuk melakukan akses ini di luar kampus Universitas Brawijaya atau jaringan yang digunakan oleh mahasiswa di luar kampus Universitas Brawijaya, teman-teman harus menggunakan namanya VPN, Virtual Private Network. Nah, ini ada di sini fasilitasnya yaitu VPN ya.
Jadi tadi ada fasilitas Digilib dan lain sebagainya. Nah, panduan VPN teman-teman dapat mengakses di sini ya. Ini saya bukakan di sini panduan VPN yaitu di bits.ub.ac.id. Nah, bagaimana caranya untuk bisa mengakses VPN UB dan bisa masuk ke remotex.co tadi ya. Ini ada menu namanya VPN UB. Diklik VPN UB ya, di sini ada panduannya. Nah, bagi teman-teman yang menggunakan Windows ya, ini kami sarankan menggunakan VPN L2TP ya, baik menggunakan Android maupun Windows. Nah, ini untuk koneksi Mac ini sudah ada atau iPhone gitu ya. Ini panduannya ada di sini ya. Saya klik panduannya. Nah, teman-teman biasanya diminta untuk mengakses jurnal ini misalnya tidak bisa diakses, gunakan VPN dari rumah. Jadi seolah-olah teman-teman mengakses jaringan internet yang ada di lingkup Universitas Brawijaya dari rumah, seperti itu ya. Jadi untuk setting, nah di sini yang perlu dipahami adalah jangan sampai lupa memasukkan ini ya, share key-nya, yaitu TIKUB. Ya. Dan username passwordnya ini menggunakan email dan passwordnya teman-teman yang student tadi ya. Nah, nanti silakan dimasukkan. Biasanya tanpa student.ubacid. Jadi langsung menggunakan username-nya mahasiswa. Setelah itu nanti tinggal dikoneksikan saja VPN UB. Baru digunakan untuk mengakses remotex.co. Itu ya, ini panduan untuk VPN, teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya untuk fasilitas digital library ya, ini cukup banyak sekali ya. Jadi bagi teman-teman selain ada panduan VPN, di sini sudah ada Digilib ya, digital library-nya universitas. Jadi Digilib itu ada dua ya, Digilibnya fakultas dan Digilibnya Universitas Brawijaya. Nah, bagi teman-teman yang ingin meminjam buku, nah ini silahkan ada beberapa menu yang ada di websitenya Universitas Brawijaya dengan alamat lib.ub.ac.id di sini ya. Oke. Nah, selanjutnya ini ada sistem kredit prestasi. Nah, apa itu Pak sistem kredit prestasi? Tadi juga sebenarnya sudah dijelaskan di materi yang sebelumnya oleh Bapak Ibu dosen ya tentang sistem kredit prestasi. Sedikit saya mengulang yaitu sistem untuk menyatakan pengakuan prestasi pengembangan soft skill. Jadi mahasiswa yang ingin mendapatkan SKP atau menambah poin SKP sistem kredit prestasi ya misalnya mahasiswa aktif di Badan Eksekutif Mahasiswa, aktif di kegiatan, aktif di lomba-lomba internasional seperti itu ya. Nah, nanti kegiatan-kegiatan tersebut bisa di-upload ke dalam websitenya SKP gitu ya. Jadi untuk mengakses ke dalam website SKP, teman-teman cukup nanti memasukkan username-nya adalah NIM dan password-nya adalah password Siam. Nah, nanti apa saja yang dibutuhkan Pak untuk mengupdate SKP ini. Jadi teman-teman misalnya mengikuti kegiatan yaitu bukti dukungnya adalah bisa berbentuk sertifikat ya, bisa berbentuk surat tugas atau berbentuk yang lainnya sebagai data dukung untuk dimasukkan ke SKP. Jadi misalnya teman-teman juara 1 internasional mengikuti lomba katakanlah akuntansi seperti itu ya. Nah, nanti akan pasti ada bukti sertifikatnya. Nah, itu sebagai bukti agar poinnya teman-teman nanti bisa divalidasi di sistem SKP gitu ya. Jadi untuk aksesnya teman-teman nanti bisa memasukkan di sini feb.ubacid/skp gitu ya. Saya coba untuk akses websitenya. Jadi ada feb.ub.ac.id/skp ya. Nah, teman-teman nanti tinggal masukkan username dan passwordnya. Nah, di dalam sistem ini nanti ada form ya, ada form yang dapat mahasiswa isi dan lengkapi. Ini saya contohkan untuk mahasiswa yang telah berhasil atau mempunyai poin cukup banyak sekali gitu ya. Jadi ada namanya poin SKP-nya mahasiswa. Nah, ini saya tampilkan. Jadi mahasiswa agar terdorong untuk aktif ya, aktif mengikuti kegiatan-kegiatan yang di kampus. Nah, kami mempunyai media ini namanya sistem kredit prestasi. Jadi mahasiswa nanti memasukkan secara mandiri. Ini contohnya ya, ada yang nilainya sekian-sekian ini cukup banyak sekali. Nah, ini contoh sistem kredit prestasi.
Jadi banyak sekali prestasi-prestasi yang telah ditempuh oleh mahasiswa, gitu ya. Jadi ada bobot poinnya di sini. Sebagai anggota mengikuti kegiatan apa saja. Nah, diharapkan mahasiswa nanti aktif secara mandiri untuk mengentrikan di sistem kredit prestasi ini. Ini ya salah satu contohnya. Lumayan banyak yang diikuti ya. Nanti di sini juga dapat dicetak ini sebagai transkrip prestasi mahasiswa. Ya, seperti itu. Ini tentang SKP. Oke. Nah, di SKP tadi juga sebenarnya ada rubrik ya, nanti bisa dibaca rubrik atau panduan dari SKP. Nah, selanjutnya ada presensi kuliah ya. Teman-teman silahkan nanti selain menggunakan SIAM ya, SIAM mahasiswa, teman-teman juga dapat melakukan presensi itu menggunakan aplikasi Gapura UB. Silahkan download aplikasinya ya, aplikasi Gapura UB ini di Google Play Store ya, atau bagi pengguna iPhone itu bisa menggunakan App Store untuk download. Ketik saja Gapura UB lalu install gitu ya. Ketik Gapura UB lalu install. Nah, nanti di sana tersedia beberapa menu-menu. Yang pertama ada profil mahasiswa, ada biaya kuliah, rekap hasil studi ini sama dengan SIAM gitu ya. Jadwal dan presensi kuliah. Jadi mahasiswa nanti bisa mengakses jadwal dan presensi kuliah cukup dari aplikasi Gapura UB ini, gitu ya. Nah, untuk panduan penggunaannya sudah kami upload di halaman website ini ya, psik.feb.ub.ac.id/panduan. Nah, silakan di screenshot ya, nanti silakan dipelajari ya cara penggunaan untuk aplikasi Gapura ini dan beberapa panduan-panduan yang lainnya. Saya contohkan di halaman PSIK untuk panduannya. psik.feb.ub.ac.id/panduan. Nah, mohon maaf, ini panduan. Oke, nah ini presensi dan kuliah daring. Nah, di sini ada media-media yang digunakan, cara penggunaan email mahasiswa, login ke Gapura, dan lain sebagainya. Semua panduan sudah ada di sini. Saya harapkan adalah mahasiswa aktif untuk membaca, gitu ya, dan aktif untuk mempelajari. Nah, ini panduan untuk Google Classroom, ya, atau Google Meet, semua sudah saya sertakan di halaman website psik.feb.ub.ac.id/panduan gitu ya. Nah, itu tadi adalah beberapa fasilitas perkuliahan dan media apa saja yang digunakan di FEB UB. Jadi bagi teman-teman nanti yang ada kendala terkait dengan fasilitas IT atau perkuliahan ada permasalahan, sampaikan ke kami di layanan e-komplain, bisa juga disampaikan ke layanan UB Care ya. UB Care nanti silakan diketikkan di Google namanya UB spasi Care, atau bisa disampaikan lewat layanan e-komplain dengan nomor handphone 081 333 555 047 gitu ya. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di kampus, teman-teman.